Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 8 yang beranggotakan Putri Patresia, Imsyatun Aulia, Muhammad Aziz Purnama, dan Muhammad Fajri. Kami akan menyampaikan hasil penelitian kami terkait pengaruh praktik terhadap efektivitas pemahaman mahasiswa STT Nurul Fikri. Kegiatan belajar tidak terlepas dari praktikum untuk membuktikan kebenaran suatu teori atau menambah pemahaman. Tak hanya itu, manfaat praktikum itu sangat penting dalam menunjang kualitas mahasiswa dalam memahami suatu materi. Sehingga teori yang panjang, rumit, dan memerlukan konsentrasi yang tinggi dalam memahaminya dapat diterima mahasiswa melalui jalur singkat, yaitu melalui kegiatan praktikum. Atas dasar ini, maka kami tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh praktikum terhadap efektivitas pemahaman mahasiswa STT Nurul Fikri. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Aziz. Kepada Muhammad Aziz dipersilakan. Baik, terima kasih. Berikutnya ada rumusan masalah, tujuan, metode penelitian, dan juga ada batasan masalah. Untuk rumusan masalah sendiri, yaitu adalah apakah praktikum dapat mempengaruhi efektivitas pemahaman mahasiswa STTNF. Tujuannya untuk mengetahui apakah kegiatan praktikum dapat menambah efektivitas pemahaman mahasiswa STTNF. Metode penelitiannya, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah kuantitatif, yaitu dengan cara survei kuesioner. Ada batasan masalah yang dimana satu, penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa STTNF. Dua, hanya untuk mengetahui pengaruh praktik terhadap efektivitas pemahaman STTNF. Maksud saya mahasiswa STTNF. Next slide. Lanjut ke dalam analisis pembahasan, di mana untuk dapat menjawab rumusan masalah, kami melakukan analisis dengan metode pengumpulan data kuantitatif, yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 20 mahasiswa STTNF. Next slide. Nah, berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada mahasiswa STTNF sendiri, bagaimana pengaruh praktik tersebut kepada mahasiswa STTNF tersebut. Next slide. Untuk hasil penelitiannya, yaitu adalah tabel jawaban responden. Dari daftar pertanyaan yang tadi, kami membuat tabel, yaitu tabel jawaban responden, skala Likert, dan distribusi frekuensi, di mana tabel tersebut dapat dilihat dari slide gambar yang kami tampilkan. Next slide. Tabel untuk menghitung korelasi dan regresi sederhana, di mana korelasi X dan Y sama dengan 0,838. Koefisien determinasi 0 sama dengan 0,703 atau 70,3%. Regresion signifikat min F sama dengan 0,0000380,105. Persamaan registrasi Y sama dengan min 1,36 plus 0,59X. Next slide. Tabel untuk menghitung korelasi dan regresi berganda, di mana korelasi X1 dengan Y sama dengan 0,772, X2 dengan Y sama dengan 0,774, X1 dengan X2 sama dengan 0,7, X1 dan X2 dengan Y sama dengan 0,838, regresion signifikat min F sama dengan 0,000380,105. Koefisien determinasi sama dengan 0,703 atau 70%, 70,3%. Persamaan regresif Y sama dengan min 1,36 ditambah 0,58X1 plus 0,60X2. Mungkin itu saja yang bisa
mungkin itu saja hasil dari penelitian kami. Berikut kesimpulan dan saran. Selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Patresia. Kepada Putri Patresia dipersilahkan. Baik, terima kasih. Setelah penelitian dilakukan dan data-data juga sudah didapatkan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemahaman dipengaruhi oleh praktik. Hal ini berdasarkan persamaan regresi sederhana Y sama dengan minus 1,36 tambah 0,59X. Itu setiap kenaikan satu satuan dalam praktik akan meningkatkan efektivitas pemahaman mahasiswa STTNF sebesar 0,596. Kemudian, berdasarkan persamaan regresi berganda, diperoleh Y sama dengan minus 1,36 ditambah 0,58X1 ditambah 0,6X2 dapat disimpulkan bahwa frekuensi praktikum dan kualitas praktikum memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pemahaman mahasiswa STTNF. Dengan setiap kenaikan satu satuan frekuensi praktik, dapat meningkatkan efektivitas pemahaman sebesar 0,584. Dan dengan setiap kenaikan satu satuan kualitas praktik dapat meningkatkan efektivitas pemahaman sebesar 0,608. Hasil regresi sederhana dan berganda juga menunjukkan bahwa sekitar 29,7% variasi dalam efektivitas pemahaman tidak dapat dijelaskan oleh pengaruh praktik secara langsung. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara praktik dan efektivitas pemahaman mahasiswa STTNF. Beberapa faktor tersebut yaitu meliputi next. Yang pertama yaitu motivasi, yang kedua ada kemampuan awal, yang ketiga ada lingkungan belajar seperti dukungan sosial, fasilitas praktikum, atau kualitas instruksi. Yang keempat, gaya belajar, dan yang terakhir yaitu faktor eksternal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Fajri. Kepada Muhammad Fajri dipersilakan. Oke, setelah penelitian mengenai pengaruh praktik terhadap pemahaman mahasiswa STTNF selesai dilakukan, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan. Oke, poin pertama, implementasi yang lebih dioptimal. Berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk mengoptimalkan implementasi praktik di lingkungan pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas praktikum, menyediakan sumber daya yang memadai, dan memastikan bahwa mahasiswa dapat secara aktif terlibat dalam praktikum. Poin 2, pelatihan dosen dan pembimbing. Dosen dan pembimbing dapat mengambil manfaat dari penelitian ini dengan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka terkait praktikum. Pelatihan yang sesuai dapat membantu mereka dalam menyampaikan materi praktikum dengan cara yang lebih efektif dan mendorong pemahaman yang lebih baik pada mahasiswa. Poin ketiga yaitu refleksi diri. Penelitian ini juga dapat menjadi kesempatan untuk melakukan refleksi diri terkait metode pembelajaran dan praktikum yang diterapkan di STTNF. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk evaluasi dan perbaikan lanjutan terhadap pendekatan pembelajaran yang ada. Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas praktikum dan pemahaman mahasiswa di STTNF serta pada pengembangan pendidikan secara umum. Sekian penyampaian hasil penelitian kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.